Halo teman-teman sobat Briling, di video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan macam-macam mesin edisi, terutama mesin edisi Briling. Berikut kelebihan dan kekurangannya. Oke, untuk mesin yang pertama yaitu ini ya. Ini mesin Ingenico Move 2500. Nah, mesin ini kelemahannya yang pertama baterai boros. Terus yang kedua, jika baterai merah, di sini indikatornya ya baterainya. Jika baterai merah, printout ngadet. Jadi untuk printout ini dia nggak kuat atau sering dedet-dedet gitu ya. Terus yang ketiga, sinyal kadang putih, tapi ini jarang terjadi ya. Kalau sinyalnya putih kan tidak bisa untuk buat transaksi. Nah, itu ada cara khusus, ada triknya khusus nanti untuk membuat sinyal ini agar hijau kembali ya, agar bisa buat transaksi. Yang keempat, buat transaksi berulang-ulang lebih dari 100 sering muncul kode error, kalau nggak salah 112 atau 19. Nah, kode error itu menunjukkan mesin ini harus diistirahatkan karena panas ya. Jadi harus diistirahatkan, kadang bisa diistirahatkan setengah jam, 1 jam, setengah hari, kadang bisa seharian full dia bisa istirahatnya. Nah, mesin ini biasanya kalau transaksi berulang-ulang itu biasanya buat mencairkan dana bansos ya. Jadi orang kan berbondong-bondong datang ke agen. Jika ini dilakukan secara singkat, jadi 100 itu dia berulang-ulang, maka akan muncul kode error tadi ya. Kalau yang datang dia ada jedanya 1 jam 2 jam, mungkin ini mesin masih aman. Dan kelemahan yang kelima yaitu instalasi lumayan susah. Jadi kode-kodenya terlalu banyak, instalasi untuk injection jika menambahkan program itu agak susah ya. Kelebihan, untuk kelebihannya mesin ini yang pertama mesin responsif. Contoh responsifnya gini ya. Nah, ini untuk menu-menunya ini kita cepat masuk ke menunya. Ini ada nomornya, tinggal kalau mau ke transfer tinggal tekan nomor 2. Nah, kalau mau ke nomor 2 tinggal pencet nomor 2. Nah, kan bisa. Atau pakai tombol navigasi yang di atas ini ya. Ini mesinnya sangat responsif, jadi cepat. Terus kelebihan yang kedua, bisa dicas pakai powerbank ini ya. Jadi pas listrik mati bisa pakai powerbank yang tipe micro. Untuk chargingnya ada di sini. Cuma untuk ngecas yang di sini ini tidak disarankan, itu untuk keadaan darurat ya. Contoh kalau mati lampu bisa pakai ini. Kalau ada orang yang transaksi, ini harus dihati-hati karena untuk instalasi injeksinya juga lewat sini. Soalnya kalau ini rusak, maka mesin ini susah untuk instalasinya. Nah, mungkin cukup itu ya untuk mesin Move 2500. Oke, untuk mesin yang kedua yaitu Verifone C680. Ini untuk kekurangannya atau kelemahan, yang pertama baterai boros sama kayak Ingenico Move 2500. Cuma baterainya boros di sini. Kalau dia baterainya kuning dia masih bisa ngeprint ya, jadi nggak ngadet kayak Move yang 2500 tadi. Yang kedua, dia sinyal 3G susah muncul jika berpindah-pindah tempat yang sinyalnya kurang bagus. Contoh, Bapak Ibu di rumah sinyalnya kuat, jadi Bapak Ibu keluar bawa mesin ini di tempat soalnya di jauh dari tower, sinyal yang di sini itu kadang 3G nya nggak muncul ya. Jadi kalau 3G dia nggak muncul, dia susah untuk bertransaksi. Terus yang kelemahan yang ketiga, mesin ini kurang responsif ya karena touchscreen tadi ya. Contoh, ini touchscreennya kadang kurang responsif, kadang harus ditekan ya. Nah, gini ya. Jadi untuk penulisan, contoh untuk pembayaran, penulisannya pun juga agak kurang lambat ya. Jadi gak secepat si Move 2500 tadi. Jika ini kurang responsif, pakai kartu juga bisa mencetnya gini ya. Nah, ini. Yang keempat, mesin ini mudah eruption atau rusak. Jika ini kebanting atau kena air, mesin ini langsung rusak ya. Jadi kalau rusak harus diganti dengan yang baru. Jika transaksi Bapak Ibu tembus
target, apalagi masuk ke agen jawara atau juragan. Kalau ini terjadi rusak, maka BRI akan menggantinya dengan yang baru. Untuk kelebihannya, yang pertama, mesin ini buat transaksi berulang-ulang aman dan cocok untuk agen bansos. Tadi kebalikannya Ingenico Move 2500 ya. Kalau ini untuk transaksi berulang-ulang lebih dari 100, ini aman mesinnya, jadi tidak perlu khawatir panas atau muncul kode error tadi ya. Kelebihan yang kedua, bisa dicas pakai power bank. Sama dengan Move 2500, dia pakainya juga micro USB. Jika keadaan lampu mati, baterai habis, bisa dicas pakai power bank di sini. Tapi ini disarankan untuk kondisi darurat ya. Terus yang kelebihan yang ketiga, yaitu mesin ini instalasinya mudah. Jadi untuk instalasinya lewat dalam ya. Nah, sini ya, instalasinya ada di sini. Untuk harga spare partnya lumayan murah, sama dengan Move 2500. Cuma yang harganya cukup mahal yaitu di baterainya ya. Baterainya gini, ini harganya lumayan. Bapak Ibu bisa dicari di online shop untuk harga baterainya. Oke, untuk mesin berikutnya yaitu PAC D210. Untuk kelemahannya dulu ya. Untuk kelemahannya mesin ini yang pertama yaitu SIM card sering error, mengakibatkan jaringan ini tidak terbaca ya. Jadi SIM card yang di sini penyakitnya itu sering error nih. Jadi tidak terbaca jaringan. Cuma untuk mesin error tersebut jarang terjadi ya. Jadi sangat jarang kalau terjadi error di sini. Kedua, untuk kelemahannya spare part ini mahal. Untuk baterai terus charger itu harganya lumayan ya. Nanti Bapak Ibu bisa searching di online shop untuk harga-harga baterai maupun chargernya edisi pack ini ya. Untuk kelebihannya sendiri ada banyak. Yang pertama, mesin ini bandel. Yang kedua, baterai awet. Jadi Bapak Ibu bisa pakai mesin ini seharian penuh jika transaksinya ya lumayan ya. Kalau transaksinya Bapak Ibu banyak, bisa sehari 2 kali cas aja. Kelebihan yang ketiga yaitu baterai low masih bisa cetak truk dengan lancar. Jadi teman-teman, jika ini baterainya tinggal 1 bar, masih lancar aja nih mesinnya untuk cetak truk. Dan yang keempat, mesin ini responsif, cocok buat agen dengan status juragan. Contoh responsifnya gini ya, ini menunya gini sangat cepat. Nah menekannya juga sangat cepat ya. Untuk yang kelima yaitu instalasi lumayan mudah. Jadi instalasinya sama dengan kayak Verifone ya, ini lumayan mudah. Untuk mesin ini yang mesin yang terbaru, baterainya yang udah kayak gini ya, ini mesin terbaru. Dan versi lamanya ada juga untuk pack ini ya. Untuk versi yang lama bentuknya kayak gini. Ini cuma beda di baterai. Kalau baterainya ini dia kotak. Kalau tadi kan baterainya ada 2, cuma ini baterainya kotak. Sama kelebihan dan kelemahannya sama aja. Ini baterai juga awet. Cuma yang ini mesinnya udah discontinue, jadi digantikan yang PAC D210 yang baru ini ya, yang ini. Oke, untuk mesin berikutnya yaitu PAC S900. Saya nggak bisa menghadirkan bentuk mesinnya, cuma teman-teman bisa lihat di layar monitor mesinnya bentuknya kayak gitu ya. Dia mesinnya hampir sama dengan PAC D210, cuma dia layarnya lebih panjang dan mesinnya lebih gede ya. Untuk kelemahannya sendiri, mesin S-PAC 900 ini dia kelemahannya satu, di penyakitnya di colokan charger ya, di sini. Kadang kalau ini udah rusak susah untuk ngecasnya, ini colokannya. Tapi untuk rusaknya sini itu jarang banget saya temuin untuk sini rusak ya. Itu pun juga udah agen yang berumur udah pakai mesin itu bertahun-tahun baru ini rusak karena sering colok lepas ya. Dan yang kedua, spare partnya lumayan mahal kayak PAC D210, dia colokannya sama, cuma beda di baterai. Baterainya sama-sama awet, cuma beda di bentuk ya. Untuk spare partnya, untuk colokan charger maupun baterai dia lumayan mahal. Supaya teman-teman bisa searching harganya di online shop. Untuk kelebihannya sendiri dia banyak. Yang pertama, mesin bandel. Yang kedua, baterai awet. Yang ketiga, sinyalnya kuat.
Yang keempat, baterai low masih bisa cetak stroke dengan lancar, jadi hampir sama kayak D210, cuma bedanya hanya di sinyalnya lebih kuatan. Yang spek S900 dia sinyal dengan 1 bar aja bisa transaksi dengan lancar. Terus yang kelima, dia responsif, cocok buat agen juragan, sama ya dengan kayak spek ini ya, jadi responsif kayak gini, menunya juga sama. Kelas agen juragan yaitu transaksi di atas 1500 dan yang sales volume yang dihasilkan yaitu 1,5 M ya sebulan. Kelebihan yang keenam, dia instalasinya juga lumayan mudah. Nah itu ya kelemahan dan kelebihan macam-macam merek mesin edisi, terutama mesin edisi Briling. Itu menurut saya pribadi ya, jadi yang saya temuin di lapangan. Kelemahan dan kelebihannya itu, jika ada kekurangan mohon maaf. Cukup sekian, jangan lupa like dan subscribe. Tunggu video-video selanjutnya, makanya jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.